posisi. Merah kan? Alpha go. Go. Tak terlihat, cepat, akurat, cerdas, dan ahli bela diri ini adalah salah satu pasukan elit yang paling ditakuti dunia. Pada kesempatan kali ini Bang Ur bakal membahas sebuah film sniper yang sangat-sangat harus kalian tonton sampai selesai. Dimana dalam film kali ini kita akan dibawa berpetualang oleh Komando Pasukan Khusus Indonesia yang diberi tugas untuk menyelamatkan para sandera yang disekap di Kepulauan Sulawesi. Yang dengan edannya pasukan elit ini membantai semua musuh dengan cara yang sangat mustahil. Karena bisa-bisanya tim elit ini menghabisi ratusan orang dengan cara yang sangat rapih. Akankah pasukan khusus ini berhasil menyelamatkan para sandera? Semua akan terjawab di alurnya. Cerita akan berfokus kepada seorang kapten dari Korps Baret Merah Kopassus bernama Kapten Norman. Ia sedang melihat siaran berita tentang 6 warga Indonesia yang menjadi sandera oleh gerombolan teroris alias pemberontak di perairan Sulawesi. Sehingga Norman yang melihat hal itu pun langsung menghubungi seorang letnan bernama Mulyono untuk segera bersiap menjalankan misi darurat. Komando, selamat pagi bang. Kamu udah nanti berita? Siap bang, sudah bang. 6 WNI kita di sandera bang. Ya udah, siap-siap kita standby. Komando. Di sisi lain kemudian film berpindah kepada sekelompok pemberontak yang sedang membawa sandera asal negara Prancis untuk segera diserahkan kepada pemimpin mereka bernama Diego. Dan segedig informasi, si Bongsang Diego ini merupakan seorang penjahat kejam, gelo, bebel, yang rela melakukan apa saja demi mencapai tujuannya. Contohnya, membunuh, meledakkan kota, meminta anggotanya mati syahid alias meledakkan diri. Ya, pokoknya semua kelakuan begundal ada padanya dah. Dan si Diego ini mempunyai tangan kanan bernama Loves. Ini bebenguknya, di mana Diego mengambil paksa semua perhiasan serta paspor milik warga asing untuk mengetahui asal negara mereka. Bersamaan dengan itu, salah satu teroris mulai menggoda seorang sandera cantik bernama Elis, di mana Elis dan keluarganya adalah WNA yang ditahan oleh kelompok pemberontak ketika sedang liburan di kapal pesiar. Sehingga si ayah yang melihat anaknya akan diajak kuda-kudaan pun langsung bergegas melindunginya. Tetapi dengan sangat kejam, mereka langsung menghajar si ayah yang membuat semua sandera lain menjadi semakin ketakutan. Sementara itu, Diego mencoba menghentikan anak buahnya dan meminta kepada mereka agar tidak melukai sandera. Bersamaan dengan itu, datang salah satu anak buahnya yang membawa tahanan Jerman untuk menerjemahkan bahasa mereka. Namun tak lama kemudian, inilah yang terjadi. Ya, dengan sangat edan anak buah Diego langsung menembak mati WNA tersebut tepat di hadapan tawanan lain, di mana tujuan si begundal melakukan itu adalah untuk menyiksa mental mereka agar ketakutan selama menjadi tahanan di wilayah kekuasaannya. For your sake, I hope the French will be more cooperative. Come on, move, go! Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada para petinggi Kopassus di bawah kepemimpinan seorang mayor jenderal bernama Asur. Silakan duduk. Siap duduk. Saudara-saudara sekalian, Di mana pada kala itu mereka sedang berkumpul untuk membahas tentang misi penyelamatan kepada warga Indonesia yang disandra oleh pemberontak Sulawesi. Dan maka dari itu Pak Presiden telah memberikan perintah agar segera memulai operasi dengan mengirimkan pasukan Kopassus ke perairan untuk Sulawesi. segera
melaksanakan Di mana pada misi kali ini pasukan Kopassus akan melakukan operasi kilat 1 dengan membebaskan para sandera dan membawanya ke titik lokasi yang sudah ditentukan oleh helikopter penyelamat. Dan aksi tersebut akan dimulai pada pagi dini hari. Namun jika operasi kilat 1 gagal, maka sang jenderal akan melakukan operasi kilat 2 di mana mereka akan membawa serta melindungi sandera dengan berjalan sejauh 30 km menuju ke arah pantai. lebih kurang 30 km. Pesawat tempur Sukhoi siap sewaktu-waktu memberikan bantuan. Sementara untuk tim Elang dari Angkatan Udara dan tim Gurita dari Angkatan Laut diminta untuk bersiaga jika operasi ini akan dibutuhkan. Karena dalam waktu 48 jam, para sandera harus segera berhasil diselamatkan. Maka dari itu, sebelum dimulai, pasukan beranggotakan Sandi dan Yuda dari grup 3 Kopassus akan diterjunkan duluan untuk mencari informasi persembunyian musuh. Pembebasan sandera dengan melaksanakan penerjunan. Selamat bertugas. Merah putih. Merah putih. Di sisi lain kemudian film berpindah kepada salah satu pasukan Alpha bernama Patimura. Ia terlihat sedang meminta izin kepada istrinya untuk pergi bertugas, di mana sang istri bernama Asih ini belak-belakan tentang rasa khawatirnya kepada sang suami. Namun Pak Pati menjelaskan jika ia tak akan pergi jauh dan tak akan lama bertugas. Tidak lama, hanya latihan saja. Kita janji, Kang. Mendengar hal itu, istrinya paham jika ia akan kembali ditinggalkan dalam waktu yang gak bisa ditentukan. Tapi sang istri meminta agar Patimura jujur karena ia telah mengerti betul dengan resiko menjadi istri seorang tentara. Dan pada akhirnya dia pun mendoakan agar sang suami berhasil menjalankan misi tersebut. Kalau begitu, selamat bertugas. Sesampainya di markas, kemudian pasukan Alpha yang dipimpin oleh Kapten Norman pun mulai berkumpul untuk membahas rencana yang akan dilakukan pada misi kali ini. Di mana Kapten Norman akan membagi pasukan Alpha menjadi 3 tim, yaitu tim petir, tim kilat, dan tim angin. Dan untuk tim petir beranggotakan Sartono, Patimura, dan Hendro. Sedangkan tim kilat beranggotakan Mulyono, Bungsu, Palisuri, dan Irfan. Dan untuk tim angin adalah para anggota sniper terlatih yaitu Rambun dan Joko. Sementara Kapten Norman akan dibantu oleh anggota bernama Bayu yang bertugas sebagai penghubung informasi antar pasukan. Selain mereka, ada seorang wanita bernama Kartini yang akan bergabung menjadi tim medis, di mana mereka akan melakukan terjun payung menuju titik lokasi yang telah direncanakan. Namun sebelum itu, Kapten Norman menjelaskan tentang peta wilayah operasi dan belak-belakan terkait jumlah para teroris yang kemungkinan ada 150-200 orang lebih. Maka dari itu, mereka diminta untuk menyembunyikan atribut Kopassus TNI karena pada misi yang akan mereka lakukan adalah operasi khusus yang bersifat sangat rahasia. Jelas? Jelas. Sekian. Mundur. Tak lama kemudian pasukan Alpha pun bersiap dan akan segera pergi ke medan pertempuran. Sehingga di sana Patimura menjelaskan sedikit arahan kepada Bungsu dan Palisuri yang baru pertama kali menjalankan operasi dengan mengingatkan agar mereka bisa sebisa mungkin untuk menghemat peluru karena posisi mereka sangat jauh dari gudang amunisi. Dan sebelum pergi mereka menyempatkan waktu untuk mencium baret merah kebanggaan mereka dan berdoa agar mendapat perlindungan serta kelancaran saat menjalankan misi tersebut. Hingga setelah itu, Kapten Norman berkata, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Siapa kita? Maaf, Udingan. Singkat cerita, tibalah pasukan Alpha di medan pertempuran dan langsung terjun payung menuju titik lokasi mendarat. Hingga di sana, Kapten Norman mulai melapor kepada markas pusat tentang pasukannya yang telah bergerak masuk menuju markas musuh. Di mana tim petir melapor jika di depan mereka ada 2 musuh yang sedang menjaga wilayah tersebut. Sehingga Kapten Norman pun mulai menugaskan tim petir dan tim kilat untuk segera bergerak maju hingga inilah yang terjadi. Ya, mereka dengan mudah membantai kedua pemberontak, di mana pasukan Alpha yang semakin dekat dengan markas pun mulai meluncurkan drone pengawas sehingga dengan cara tersebut mereka dapat berhasil melumpuhkan beberapa musuh yang sedang menjaga markas. Di sisi lain, kelompok sniper melaporkan tentang posisi Elis yang terlihat pergi ke tepi sungai dengan diawasi oleh anak buah Diego. Maka untuk itu, Kapten Norman pun menugaskan tim petir agar segera bergerak menyelamatkan Sandra. Dan untuk pasukan sniper akan menjadi tim support dengan menembak para pemberontak dan... Merah kan? Alpha, go.
Go, go. Bersamaan dengan itu, terdengar suara teriakan Alice yang akan dimantap-mantap. Sehingga sang kapten langsung bergegas menyelamatkannya dan berhasil membunuh si begundal tersebut. Easy. Selesai menyelamatkan Alice, Kapten Norman menjelaskan jika ia adalah anggota Kopassus yang datang untuk menyelamatkan Sandra, di mana Alice yang awalnya panik pun percaya dan mau ikut bersama pasukan mereka. Lower down your weapon. We're here to help you. Lower down your weapon. Please lower down your weapon. Tenang, turunin pistolnya. That's good. Okay, di tempat lain, petir berhasil masuk ke dalam markas musuh untuk mencari para Sandra. Di mana saat akan menjalankan rencana tersebut, mereka malah ketahuan oleh para pemberontak sehingga terjadilah aksi baku tembak yang tak dapat terhindarkan. Maju. Setelah dekat dengan markas musuh, tim petir bergegas memeriksa kondisi para Sandra yang ternyata hanya ada 3 orang yang ditahan di sana, di mana diantaranya adalah Pak Dedi, Pak Rudi, dan Lexi, sedangkan kedua orang tua Alice ditahan di tempat lain. Orang tua saya di mana? Mendengar kabar tersebut, seketika Alice meminta kepada pasukan Alpha untuk mencari kedua orang tuanya. Namun sebelum itu, Kapten Norman segera menugaskan semua timnya agar mengevakuasi tawanan ke tempat penjemputan. Laksanakan. Tak lama kemudian tibalah pasukan musuh yang datang ke markas tersebut, di mana mereka panik saat melihat rekan-rekannya yang sudah tergeletak tak bernyawa. Dan pada saat akan memeriksa kondisi rekan-rekannya, inilah yang terjadi. Ya, sebelumnya pasukan Alpha telah memasang ranjau bom kepada tumpukan mayat tersebut, yang akhirnya membuat sebagian teroris tewas karena ledakan. Beberapa jam kemudian, mereka mulai melanjutkan perjalanan melewati tebing agar bisa sampai menuju titik penjemputan, dikarenakan para pemberontak yang tak lama lagi akan datang mengejar mereka dengan membawa pasukan penuh. Di saat yang sama, Alice merasa cemas dengan keselamatan keluarganya, sehingga dia belak-belakan memohon agar mereka mau menyelamatkan orang tuanya yang masih menjadi tahanan pemberontak. Hingga di sana, Kapten Norman berjanji kepada Alice jika ia akan menyelamatkan orang tuanya setelah evakuasi berhasil dilakukan. Oke, saya janji saya akan selamatkan mereka. Tenang ya. Beberapa jam kemudian, Kapten Norman melapor kepada markas pusat jika mereka telah sampai di titik penjemputan dengan menyelamatkan sebagian Sandra. Sedangkan untuk orang tua Alice dan para Sandra lain masih dalam proses pencarian. 4 mutiara aman, 3 lainnya masih dalam proses pencarian. Laporan saya terima. Segera menuju titik Charlie. Segera luncurkan Sena. Siap, luncurkan Sena. Estimasi Sena 20 menit. Di saat yang sama, Kapten Norman mulai meminta kepada semua timnya untuk mengamankan titik evakuasi karena tim penyelamat akan segera datang dalam waktu 20 menit. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada Loves yang memberikan kabar kepada Diego tentang anak buahnya yang tewas dibantai oleh pasukan Kopassus. Sehingga Diego yang mendengar kabar tersebut langsung ketar-ketir karena seperti yang kita tahu, Kopassus adalah pasukan elit di mana satu pasukan setara dengan 100 orang. Namun Diego yang memiliki ratusan pasukan malah tidak gentar dan meminta kepada Loves agar mengumpulkan semua anak buahnya untuk menyerang balik pasukan Kopassus. Berpindah kepada pasukan Kopassus yang sedang mengevakuasi. Hingga tak lama kemudian, markas pusat mulai memberi kabar jika helikopter akan segera tiba ke lokasi mereka. Sehingga sang kapten langsung menembakkan suar ke atas langit agar posisi mereka dapat terlihat oleh helikopter penjemput. Oke, landing zone terlihat. Alpha standby. ETA 5 menit. Oke Alpha, kami ada manit dari 170 derajat. 170 derajat. Di sisi lain, Alice yang keras bebatok, kekeh tak mau pergi. Malahan dia mengancam jika ia akan tinggal di hutan sebelum orang tuanya berhasil diselamatkan. Sehingga Kartini yang edan melihat kelakuan woman satu ini pun langsung peporongos dan berjanji akan menyelamatkan keluarganya. Jadi kamu tenang aja. Tak lama kemudian, di saat helikopter akan mendarat di lokasi itu, tiba-tiba
Ya, sebuah rudal RPG langsung melesat meledakkan helikopter, membuat satu helikopter yang tersisa batal melakukan evakuasi. Maka dari itu, sang komandan tertinggi meminta kepada tim Alpha untuk menjalankan misi Kilat 2, di mana mereka akan berjalan sejauh 30 km menuju ke pesisir pantai dan akan dievakuasi oleh Angkatan Laut. Di sisi lain terlihat Lopez yang melapor kepada Diego tentang pasukannya yang telah berhasil menghancurkan helikopter bantuan. Hingga Diego meminta kepada Lopez dan semua anak buahnya untuk mengejar pasukan Kopassus yang kemungkinan akan melarikan diri menuju selatan. 11 bis que tengo. We're going hunting. Hey, come, we're going hunting. Let's go. Dan benar saja pasukan Alpha mulai bergerak menuju pesisir pantai, di mana saat di tengah perjalanan mereka langsung dihadang oleh gerombolan pemberontak sehingga terjadilah aksi baku tembak antar dua pasukan. Di saat bak Big Bug itulah pasukan Alpha mulai memasang bom C2 ke sela-sela pohon. Dan ketika musuh mendekat, inilah yang terjadi. Selesai dengan itu, Pak Dedi yang sempat kelelahan pun tiba-tiba tiko sewa, di mana dengan sigap Kartini langsung mencoba menyelamatkannya yang jatuh ke dalam jurang. Sehingga Kapten Norman meminta kepada semua pasukan untuk dalam posisi bertahan. Di saat yang sama, para pemberontak mulai kembali berdatangan dan semakin dekat dengan posisi mereka. Maka dari itu, sang kapten meminta kepada tim sniper untuk segera menembak tawon yang berada di dekat musuh. Dan dengan cara itulah, mereka dapat melanjutkan pelarian dengan kabur menuju selatan. Namun di tengah-tengah pelarian itulah, tiba-tiba ya, muncul serangan beleson dari para teroris sehingga Kapten Norman yang merasa terdesak pun meminta kepada tim petir agar segera mencari posisi musuh yang bersembunyi di semak-semak. Cobra, kabur belakang. Tidak lama kemudian, para teroris pun lanjut mengepung tempat tersebut hingga terjadilah aksi baku tembak yang tak dapat terhindarkan, di mana dengan membabi buta, para pemberontak tersebut mulai menyerang tim kilat dengan senjata RPG yang membuat mereka langsung terpental karena terkena ledakan. Sampai pada akhirnya, sang kapten pun langsung menghubungi markas agar segera dikirimkan bantuan udara, di mana pusat komando yang menerima laporan tersebut akan mengerahkan tim elang untuk segera membantu mereka. Bersamaan dengan itu, musuh berhasil melancarkan tembakan ke arah Kapten Norman, tetapi beruntungnya tembakan tersebut tidak mengenai organ vital. Karena kewalahan setelah pemberontak terus bermunculan, seketika tim kilat mulai memberikan laporan terkait musuh yang ada di mana-mana. Kemudian tim kilat meminta kepada semua tim agar bergerak melindungi para sandera dikarenakan pasukan pemberontak yang terus menyerang menggunakan RPG. Dan sebelum itu, mereka meminta kepada tim sniper untuk melumpuhkan para pemberontak yang memegang senjata RPG dan... ya, akhirnya para sniper dapat berhasil menumbangkan para pemberontak yang memegang RPG, membuat pasukan Alpha bisa kembali bergerak melanjutkan pelarian, di mana Kapten Norman melapor kepada pusat komando dengan memberikan tanda koordinat agar pesawat tempur bisa membombardir pemberontak yang ada di bawah mereka. Tepat setelah memberikan tanda tersebut, seketika tim elang pun langsung menjatuhkan bom ke arah koordinat dan... karena serangan itulah Palisuri yang posisinya masih berada di belakang, sayangnya harus meregang nyawa dan gugur sebagai pahlawan. Melihat hal itu, Bungsu mencoba untuk membawa jasad Palisuri, tapi karena para teroris terus mengejar, pada akhirnya mereka memutuskan untuk terus berjalan dengan tanpa membawa jasad Palisuri. Singkat cerita, malam pun tiba di mana pasukan Alpha mulai membagikan persediaan makanan untuk semuanya. Hingga di sana, beberapa anggota terlihat bertengkar dan saling menyalahkan atas kematian Palisuri yang tewas karena ledakan. Kalau emang bisa, gue tukar nyongke untuk dia. Dan tak lama kemudian, Kapten Norman langsung memisahkan mereka dengan berkata seperti ini. Benteng bilang gabung.
Lo nggak usah main salah-salahan satu sama yang lain. Kalau mau main salah-salahan, gue yang paling salah di sini. Ngerti? Satu hal yang kita mesti pikirin, pengorbanan dia nggak boleh sia-sia. Bersamaan dengan itu, Alice datang untuk mengucapkan terima kasih, tetapi dia masih belum merasa tenang karena kedua orang tuanya yang masih belum diselamatkan. Di saat yang sama, tiba-tiba... Ya, dengan refleks, Kapten Norman berhasil menangkap ular yang ada di belakang Alice, kemudian memberikannya untuk dijadikan stok makanan. Sementara untuk tim petir yang sedang berpatroli, tiba-tiba mencium bau yang sangat menyengatkan, di mana mereka langsung mencari bau tersebut, yang ternyata para pemberontak sedang berada di sana untuk membuang mayat manusia sehingga... Kembali kepada tim Alpha yang juga mencium bau busuk, di mana ketika diselidiki ke tempat asal bau itu, seketika mereka langsung menghubungi Kapten Norman agar segera datang ke sana. Dan tak lama kemudian, Kapten Norman pun tiba dengan melihat tumpukan mayat manusia. Dan tak jauh dari tempat itu, mereka menemukan markas pemberontak yang dengan kejamnya sedang membantai satu persatu tawanan tanpa ada ampun. Maka dari itu Kapten Norman langsung melapor kepada pusat komando terkait mereka yang telah berhasil menemukan markas pemberontak dan meminta izin untuk segera melakukan penyerangan. Akan tetapi pusat komando khawatir dengan persediaan logistik pasukan Alpha dan sebelum itu mereka akan mengirim bantuan tambahan pasukan. Namun Kapten Norman yang tak bisa menunggu lama menjawab jika kemungkinan para pemberontak akan segera memindahkan para sandera, di mana sergapan ini harus segera dilakukan bagaimanapun kondisinya. Bagaimana kondisi anggotamu? Apakah masih mampu? Siap, Mam. Hingga pusat komando yang mendengar kegigihan dari pasukan Alpha pun mengizinkan mereka untuk melakukan serangan. Maka dari itu, Kapten Norman langsung mengumpulkan semua timnya dengan membagi tugas kepada masing-masing anggota. Jelas. Siap. Oke. Mana? Selesai dengan itu, akhirnya semua pasukan mulai beraksi dengan tim petir yang berada di barisan depan. Sementara untuk tim sniper yang kekurangan personil pun kemudian memberikan senjata kepada Lexi sebagai personil tambahan, di mana Lexi yang pernah menggunakan senapan angin langsung diajari cara menggunakan senjata api. Ini posisi terkunci. Ini siap menembak. Ya. Bu, PD kan di dalam itu ada titik warna merah, kau arahkan ke sasaran. Oke? Saya minta tolong sama kamu ya. Di sisi lain terlihat tim petir dan tim kilat yang telah bersiap melakukan serangan. Dan pada saat rencana akan dilakukan, Alice tiba-tiba meminta ikut dikarenakan dia yang ingin memastikan keadaan orang tuanya. Sehingga Kartini langsung mengamuk meminta Alice agar diam bersamanya, sambil menjelaskan jika pasukan Alpha adalah tim terbaik dan pasti bisa menyelamatkan orang tuanya. Tidak ada satupun dari kita yang keluar dari lingkaran ini. Singkat cerita, pasukan Alpha pun mulai melakukan serangan dengan menghabisi satu persatu pemberontak untuk menyelamatkan para sandera. Bersamaan dengan itu, Diego berhasil menjebak mereka dengan melakukan sergapan sehingga pasukan pemberontak langsung melakukan serangan balik dan... Dikarenakan jumlah musuh yang terlalu banyak, seketika membuat pasukan Alpha sangat kewalahan dan membuat Bungsu harus mendapatkan luka tembak yang sangat parah. Maka dari itu, Kapten Norman memutuskan untuk menarik mundur semua pasukan di saat ketiga sandera telah berhasil diselamatkan. Di saat pelarian itulah Henro mencoba membawa Bono alias petir yang sudah tidak bisa berjalan. Akan tetapi Bono meminta kepada Henro agar meninggalkannya sendirian dikarenakan para pemberontak yang sudah semakin dekat dengan posisi mereka. Pergi! Komando! Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan itulah, Bono mulai bebeledagan menembaki para pemberontak sampai pelurunya habis. Tak lama kemudian datang Loves bersama antek-anteknya, di mana Loves langsung bertanya tentang identitas dari semua pasukan Kopassus yang telah berani menyerang mereka.
Tetapi Bono enggan untuk membuka mulut, sehingga Diego yang kesal langsung menyiramkan alkohol dan membakarnya secara hidup-hidup. This is wasting our time. Selesai dengan itu, Diego mengamuk dikarenakan pasukannya yang gagal mengalahkan tentara Kopassus yang hanya berjumlah puluhan orang. Maka dari itu, dia meminta kepada Lopez untuk mengerahkan pasukan penuh dan mengejar para tentara yang lari menuju pantai. Oh yeah, hermanos! There are about 10 of them. They are professionals. But they're wounded. The rest of you, follow me! Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada tim gurita dari Angkatan Laut yang sedang menunggu kedatangan tim Alpha sambil menghadang pasukan pemberontak, di mana mereka mulai mengerahkan kapal perang dan langsung menembaki pemberontak yang akan mencegat jalur pelarian. Tembakan penghancuran selesai. Laporkan perkenaan tepat sasaran. Berpindah kepada pasukan Alpha yang kembali mendapatkan serangan, di mana karena serangan itulah mereka mulai semakin terdesak dan hampir kehabisan amunisi. Bersamaan dengan itu, Patimura dan Irfan nekat mencoba mendekati para pemberontak agar bisa menyerang menggunakan granat. Sementara itu, Kapten Norman meminta kepada unit sniper untuk menghambat pergerakan pemberontak agar pasukan Alpha bisa kembali bergerak. Sehingga dengan cara seperti itulah, akhirnya pasukan Alpha dapat berhasil melanjutkan perjalanan, sedangkan Irfan dan Patimura menjaga mereka dari arah belakang. Dan dengan semangat yang sangat luar biasa, pada akhirnya Lopez pun berhasil ditumbangkan. Akan tetapi perjuangan mereka tidak berakhir sampai di situ, dikarenakan pasukan pemberontak yang kembali menyerang dengan jumlah yang lebih banyak. Sehingga Irfan dan Patimura yang menjaga barisan belakang pun gugur dengan cara yang sangat terhormat. Setelah kejadian itu terlihat para pemberontak yang sudah semakin dekat dengan posisi mereka, di mana salah satu unit sniper langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dengan membidik ke arah Diego dan... Singkat carios, pasukan Alpha akhirnya berhasil tiba di pinggiran pantai, di mana mereka yang sudah kelelahan pun bergegas lari menuju tempat evakuasi. Sementara untuk tim penyelamat langsung menyisir ke arah hutan untuk menghabisi para pemberontak yang masih tersisa, serta mengevakuasi jasad pasukan Kopassus yang gugur di medan pertempuran. Bersamaan dengan itu, Kapten Norman yang sudah sangat kelelahan karena sempat terkena tembakan, tiba-tiba jatuh sehingga Sartono langsung membantunya berjalan menuju helikopter evakuasi. Namun tidak lama kemudian, Sartono yang juga terluka parah pada akhirnya tewas menghembuskan nafas terakhir. Singkat cerita, kemudian film ditutup dengan memperlihatkan kepada acara pemakaman untuk para prajurit yang gugur, di mana mereka adalah Irfan, Patimura, Sartono, Palisuri, dan Bono yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan diberikan penghormatan terakhir dengan dinaikkan satu pangkat menjadi gelar Anumerta serta dianugerahi jasa tertinggi bintang sakti karena telah menunjukkan keberanian jasa yang sangat luar biasa. Tamat. Ending yang sangat-sangat membedulkan. Atas nama Tentara Nasional Indonesia, rasa bangga kepada Melita, suami ibu, prajurit pemberani.